merupakan aktivitas seksual yang dilakukan dengan imbalan uang atau barang lainnya. Sejarah prostitusi di Indonesia dapat ditelusuri kembali sejak zaman penjajahan Belanda di abad ke-19. Pada masa itu, banyak perempuan pribumi yang dipekerjakan sebagai nyai atau pelacur untuk memenuhi kebutuhan seksual tentara-tentara Belanda. Selain itu, ada juga praktik perbudakan seksual yang dilakukan oleh para tuan tanah terhadap para perempuan budak mereka. Setelah kemerdekaan Indonesia pada tahun 1945, Proklamasi. Kami, bangsa Indonesia, dengan ini menyatakan kemerdekaan Indonesia. Hal-hal yang mengenai pemindahan kekuasaan dan lain-lain diselenggarakan dengan cara saksama dan dalam tempo yang sesingkat-singkatnya. Jakarta, 17 Agustus 1945, atas nama bangsa Indonesia, Soekarno, Hatta. Prostitusi masih menjadi industri yang besar di Indonesia. Pemerintah Indonesia pada awalnya mencoba untuk mengatasi masalah prostitusi dengan menutup rumah-rumah bordil dan memenjarakan para pekerja seks komersial. Namun, pada tahun 1967, pemerintah Indonesia memutuskan untuk mengubah pendekatan mereka dan mengatur prostitusi sebagai industri resmi. Dalam sistem ini, pemerintah mengizinkan pembukaan rumah-rumah bordil yang dikelola oleh Badan Pekerja Sosial atau masyarakat setempat, dengan syarat bahwa para pekerja seks harus berusia di atas 21 tahun dan mengikuti tes kesehatan secara rutin. Para pekerja seks juga diwajibkan membayar pajak kepada pemerintah. Namun, sistem regulasi prostitusi ini telah menuai kritik dari beberapa kelompok yang menganggap bahwa prostitusi seharusnya tidak diatur atau diakui sebagai industri resmi. Mereka menganggap bahwa prostitusi adalah sebuah pelanggaran hak asasi manusia dan harus diberantas. Selain itu, prostitusi juga menjadi sumber masalah sosial yang kompleks di Indonesia. Beberapa masalah yang sering muncul terkait prostitusi antara lain, 1. Eksploitasi seksual. Para pekerja seks seringkali menjadi korban eksploitasi seksual, terutama oleh para pelanggan yang menggunakan kekuasaan atau kekerasan untuk memaksa mereka melakukan hal-hal yang tidak diinginkan. 2. Kekerasan. Para pekerja seks juga sering menjadi korban kekerasan fisik atau psikologis dari para pelanggan atau pihak yang terkait dalam industri prostitusi. 3. Penyebaran penyakit. Karena banyak pekerja seks yang tidak menjalani tes kesehatan secara rutin, industri prostitusi juga menjadi salah satu penyebab penyebaran penyakit seksual seperti HIV/AIDS. 4. Ketergantungan. Banyak pekerja seks yang terjebak dalam industri ini karena mereka sulit untuk keluar dari lingkaran kemiskinan atau karena mereka telah menjadi tergantung pada penghasilan dari prostitusi. Dalam rangka mengatasi masalah prostitusi di Indonesia, diperlukan pendekatan yang terintegrasi dan komprehensif. Pemerintah Indonesia dapat memperkuat upaya untuk mempromosikan kesetaraan gender, meningkatkan akses terhadap pendidikan dan pelatihan kerja, dan memberikan perlindungan dan dukungan terhadap para pekerja seks.